Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast horor masa kini bersama gua Sule. Untuk tetap mendukung channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Selamat malam sobat podcast horor masa kini. Bertemu lagi di podcast horor siap mengantarkan kalian semua molor. Di episode kali ini gua mau membawakan sebuah cerita dari akun Twitternya @alkhmd atau biasa yang dipanggil Al. Di cerita ini berjudul Kejamnya Teror Tukang Santet. Untuk kalian yang mau membaca melalui akun Twitternya Al, silahkan di follow akun Twitternya Al yang ada di sini gue tulis. Jangan lupa untuk follow dan retweet agar Al lebih banyak lagi menulis cerita-cerita horor yang lebih menarik lagi. Oke, nggak usah nunggu lama, kita langsung menuju ceritanya. Sebelum gue ceritain, gue mau ngingetin untuk pasang headset kalian, mematikan lampu kamar, dan jangan lupa lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Kejamnya teror tukang santet. Cerita ini dialami oleh sahabat aku sendiri. Menurutku, cerita ini sangat menarik dan untuk sebuah pelajaran hidup bagi kalian semua. Di sini aku bercerita sebagai Dela, nama samaran. Ayahku terkena teror tukang santet pada tahun 2017 yang lalu. Ya, kasusnya cukup terbilang masih baru, karena 2 tahun yang lalu dan sangat membekas di hati keluarga kami hingga sampai saat ini. Sebelumnya untuk semua nama tempat dan lain-lain semua disamarkan karena untuk menjaga privasi dari pihak keluarga. Lanjut, jika dihitung sudah 2 tahun lamanya ayahku mengalami teror santet yang sangat luar biasa. Awalnya ayahku tak merasakan gejala apa-apa di dalam tubuhnya dan tidak ada keluhan sama sekali. Hingga suatu saat ayahku tiba-tiba tidak bisa berjalan dan tak bisa apa-apa. Aneh bukan? Sudah dijelaskan dari awal, tiba-tiba ayahku mengalami hal yang tak wajar. Menurut orang Jawa, ayahku terkena kembang amben atau kembang bayang. Jadi, maksudnya, ayahku dibikin tak bisa ngapa-ngapain atau sama halnya seperti orang yang mengalami lumpuh total di seluruh tubuhnya. Dari kejadian itu, aku dan keluargaku langsung mencari pengobatan dari orang pintar atau ustadz. Karena apa? Feeling keluargaku ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Karena secara tiba-tiba dan keadaan ayahku langsung dibuat parah tanpa ada gejala apapun. Keluargaku mencarikan orang pintar untuk ayahku dari yang ilmunya biasa saja hingga ilmunya yang sangat tinggi. Orang pintar atau ustadz pertama kali yang ditemui keluargaku itu bilang kalau ada sesuatu benda gaib yang dipasang di bawah kursi kantor ayahku. Dan aku belum mengerti benda apa.
benda apa yang ada di kursi kantor ayahku. Maka dari itu, sebelum ayah terkena kembang amben, ayah terasa tak betah saat berada di kantor. Dan setiap kali ayahku pergi dinas ke kantor, bawaannya langsung ngedrop. Padahal sebelumnya dari rumah sehat, tak ada keluhan sama sekali. Kemudian keluargaku memanggil orang pintar yang pertama, atau ustadz. Jadi keluargaku tak ada ikut campur dengan dukun, sebut saja Ustadz Herman. Ustadz Herman ini berusaha mengambil benda yang ada di bawah kursi kantor secara gaib di tempat ayahku bekerja. Waktu benda itu sudah diambil, ternyata yang mengirimkan teror santet ayahku memasang benda gaib itu kembali. Itu pun yang lebih parahnya, memasang di sudut kamar orang tuaku. Tak tahu juga masangnya ada di bagian sudut yang mana. Yang penting tak bisa dilihat sama orang biasa. Bersamaan benda itu terpasang, tiba-tiba jendela rumah langsung dilempar batu dengan seseorang hingga kacanya retak. Salah satu anggota keluargaku mengintip dari jendela siapa yang iseng melempar batu itu. Ternyata di luar sepi dan hening, tak ada siapapun. Kami sekeluarga langsung kaget, takut, dan berkumpul menjadi satu. Terucap istighfar di masing-masing keluarga kami. Keesokan harinya, ayahku dibawa menuju orang pintar yang kedua, sebut saja Ustadz Bagus. Ustadz Bagus ini tujuannya membantu menyembuhkan ayah dari kembang ambennya. Yang pertama dilakukan, kaki ayahku dipecut dengan tasbih yang dibawa oleh Ustadz Bagus. Dari situ, ayahku berteriak-teriak seperti kesetanan, karena katanya rasanya ini sangat menyakitkan. Karena sebelumnya ayahku lumpuh, tak bisa merasakan apa-apa di seluruh tubuhnya. Sesudah dari kejadian itu, ayahku dikasih minum air putih, tapi entah minuman itu yang pasti sudah didoakan juga. Tapi herannya, bau minuman itu seperti semacam ada bau kemenyannya. Dengan bau seperti itu, ayahku menolak mentah-mentah untuk meminumnya, meskipun sudah dibujuk beberapa kali. Maka dari itu, dengan terpaksa, keluargaku menghentikan metode pengobatan dari Ustadz Bagus karena dianggap kurang cocok. Kemudian, keluargaku memutuskan untuk menghentikan pengobatan dari orang pintar untuk sementara waktu, karena juga melihat ayah sungguh sangat kasihan dengan kondisinya. Dan untuk sementara waktu, ayahku memperkuat ibadahnya, serta anggota keluargaku rutin mengaji di dekat ayah setiap saat. Dengan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, kupikir melakukan hal itu kondisi ayahku semakin lama akan membaik. Tetapi tidak, justru malah semakin parah. Kondisi ayahku tetap tak bisa jalan atau tak bisa ngapa-ngapain. Nafasnya tiba-tiba tersengal-sengal tak karuan, padahal sebelumnya tidak. Dan di badan ayahku banyak bekas luka memar. Dan anehnya, bentuk luka yang ada di tubuh ayah bermacam-macam. Ada yang seperti bentuk macan dan bentuk muka orang jahat. Dan memang semua kenyataannya begitu, karena aku melihat sendiri. Dan selama ayahku tidak bisa bangkit dari tempat tidur, aku juga ikut merawat ayahku. Setiap kali tukang urut memijat bagian kaki ayah, menurut pengakuannya, tangan si tukang urut ini rasanya seperti kena pecahan kaca saat menyentuh kaki ayah dan panas sekali. Ternyata bukan hanya tukang urut tadi yang merasakan, aku pun juga begitu. Merasakan hal yang sama. Apa yang dikatakan tukang urut tadi itu benar. Jadi, setiap kali sesudah megang kaki atau tangan ayah, aku disuruh mencari penghantar terlebih dahulu, yaitu dengan cara memegang besi dan membaca doa agar menghilangkan sensasi rasa panas itu setelah memegang kaki atau tangan ayah. Seiring berjalannya waktu, kami sekeluarga memikirkan hal yang begitu logis. Kami mencoba membawa ayah ke pengobatan medis,
Kami mengantar ayah kontrol dan check up kesana kemari. Tetapi hasil pemeriksaan dan lab menunjukkan tak ada penyakit apapun yang ada di dalam tubuh ayah. Kondisi ayah saat itu masih tetap sama seperti awal, tidak bisa ngapa-ngapain. Badannya semakin kurus dan tak nafsu makan sama sekali. Kemudian, di mana sampai pada puncak saat keadaan ayahku semakin parah. Kondisinya, beliau ngedrop, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diopname. Sewaktu di CT scan, tetap saja penyakit ayahku tak terdeteksi sama sekali, alias normal. Padahal kondisi ayahku sudah terbilang cukup darurat. Sampai dokter dan suster sangat heran karena memang ini hal yang tak wajar. Kemudian salah satu suster memanggilku dan berkata, "Mbak, bantu saya doain papa Mbak ya. Kalau pakai bantuan medis nggak bisa Mbak, karena sangat sulit untuk dideteksi. Dan mungkin dengan cara pakai doa kita bisa menyembuhkan papa Mbak," kata suster itu. Di saat suster itu selesai bicara kepadaku, aku hanya bisa menunduk pasrah dan mengiyakan perkataan suster. Emang bener iki ayahku kena hal gaib, saya gak wajar sekuawal, batinku. Masa-masa itu akhirnya lewat begitu saja, karena ayahku sudah benar-benar pasrah seperti kayak orang meninggal. Akan tetapi aku yakin ayahku pasti bisa sembuh. Berhubung doa kami selalu kami panjatkan kepada Sang Ilahi, pasti kami semua bisa mengalahkan hal buruk apa yang terjadi dengan ayahku dan ayahku bisa diselamatkan. Kemudian aku dibantu sama keluarganya temanku, sebut saja keluarganya Dion. Keluarganya Dion ini memiliki Pak D yang mempunyai ilmu kebatinan begitu tinggi. Keluargaku dan keluarganya Dion sekarang saling terhubung dan menceritakan asal muasal kejadian itu ke Pak D-nya Dion. Kemudian Pak D-nya Dion mulai melakukan pengobatan pertama untuk ayahku. Ayahku diberi aqua botol besar yang sudah didoakan oleh Pak D-nya Dion. Syaratnya air itu harus diminum, tapi diusahakan gak boleh sampai habis dalam satu botol. Semisal air di dalam botol itu tinggal separuh, harus segera diisi lagi sampai penuh seperti awal sebelum diminum airnya. Jadi harus selalu menyambung, gak boleh sampai habis airnya. Tapi dengan cara metode itu hanya bisa bertahan dalam 3-4 bulan saja oleh ayahku, dan keadaannya lebih mendingan dari sebelumnya. Kemudian lanjut di bulan kelima, ayahku pastinya kambuh lagi dan semakin parah. Beliau tak bisa bergerak sama sekali, layaknya mayat hidup. Di situ kami sekeluarga menitikkan air mata. Keluargaku menghubungi keluarganya Dion lagi. Kali ini Pak D-nya datang ke rumah kami untuk menengok kondisi ayahku. Pak D-nya Dion kemudian melakukan metode pengobatan yang kedua. Kali ini pengobatannya lebih ke hal gaib. Yang pertama, aku disuruh Pak D-nya Dion ambil 1 gayung air mentah. Di waktu aku mengambil air, Pak D sedang menyiapkan kembang 7 rupa dan juga daun-daunan. Tak tahu aku pastinya daun apa macam itu. Sesudah itu, semua anggota keluargaku dan Dion berkumpul dengan ayah dan juga Pak D-nya Dion. Saat itu menunjukkan jam 11 malam. Pada saat akan melakukan metode ritual pengobatan ayah, lampu yang ada di rumah semua dimatikan dan keadaan menjadi sangat hening. Disitulah Pak D-nya Dion mulai membakar dupa. Tiba-tiba anggota keluarga yang lainnya disuruh mundur oleh Pak D-nya Dion dan jangan terlalu dekat dengan Pak D-nya Dion dan juga ayahku. Kami sekeluarga selama melakukan ritual itu hanya bisa berdoa dan beristighfar dalam hati.
Pak Denyadion mulai duduk bersila di hadapan ayahku sambil memejamkan matanya. Begitupun juga ayahku yang hanya bisa terbaring sambil memejamkan matanya. Lalu tiba-tiba Pak Denyadion seperti orang kesurupan yang sedang bertengkar. Aku ikut memejamkan mata, tapi berusaha mengintip apa yang dilakukan Pak Denyadion dengan keadaan gelap di situ. Tapi aku bisa melihat sosok gaib berwarna merah. Badannya begitu besar membelakangi Pak Denyadion, bertanduk, tetapi mukanya tak terlihat. Aku kemudian menutup mataku rapat-rapat dan beristighfar terus di dalam hati. Pak Denyadion ternyata sedang bergelut dengan makhluk itu habis-habisan. Beberapa menit kemudian, Pak Denyadion tiba-tiba memakan daun yang disiapkan olehnya. Daun-daun itu lumayan banyak sekali. Pak Denyadion melahap semuanya beserta kembang 7 rupa tadi. Kemudian beliau meminum air di dalam air mentah yang aku ambilkan di dalam gayung tadi sampai habis. Kemudian beliau meminta aku untuk mengambilkan air mentah itu lagi, dan beliau meminum lagi. Di saat beliau melakukan itu, matanya masih tertutup rapat. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pak Denyadion membuka matanya dan melotot. Beliau langsung lari menuju halaman rumah dan muntah-muntah. Waktu ayahnya Dion mengikuti Pak Denyadion, beliau melihat kalau Pak Denyadion memuntahkan rambut. Rambut itu banyak sekali yang keluar dari mulut Pak Denyadion. Otomatis semua yang melihat kaget. Kemudian sesudah itu, Pak Denyadion melanjutkan ritualnya kembali. Kali ini Pak Denyadion meminta bantuan oleh ibunya Dion. Posisi ayah diubah menjadi posisi duduk dengan bantuan. Dupa yang lain dinyalakan dan ditaruh di belakang punggung ayahku. Tugas ibunya Dion membantu Pak Denyadion memegangi dupa itu. Pak Denyadion tetap membaca mantranya cukup lama, hingga jam tepat pukul 1 dini hari. Kemudian Pak Denyadion menyuruh ibunya Dion melepas dupa dari tangannya. Lalu ibunya Dion disuruh memuterin dupa yang ada di belakang badan ayahku. Ibunya Dion muterin itu posisi sambil menangis. Kemudian ayahku merasa kalau punggungnya sudah mulai panas seperti terbakar. Setengah jam kemudian ritual itu berakhir. Sisa dupa ditancapkan di tanah samping rumahku. Kebetulan aku juga membantu menancapkan sisa-sisa dupa yang dibuat ritual tadi. Ada keanehan muncul di saat aku mau menancapkan sisa dupa itu ke tanah. Aku merasa kesulitan sekali tak bisa menancapkan dupa di tanah itu, padahal hanya tanah berpasir biasa, tapi sangat susah. Lalu ayahnya Dion membantuku untuk menancapkan sisa dupa di tanah itu. Akhirnya bisa. Lalu kami semua kembali ke rumah dengan posisi awal. Posisi awal waktu melakukan ritual. Pak Denyadion kemudian mulai bercerita kalau yang sedang makan daun, kembang, dan minum air mentah itu ternyata bukan Pak Denyadion, tetapi perewangan Pak Denyadion yang membantu memusnahkan makhluk itu dari tubuh ayah. Setelah dilakukan ritual itu, ayah mulai lebih baik, bisa duduk dan berjalan perlahan-lahan. Kemudian Pak Denyadion membuka semuanya, apa yang terjadi dengan ayah selama ini. Yang pertama, ada orang yang iri dengan ayahku, karena ayahku sedang promosi jabatan, karena sedang mau naik jabatan dan pangkat. Kebetulan di tempat kerjanya, ayahku termasuk orang yang sangat disiplin, sering dapat reward tambahan, dan pelakunya yang mengirimkan santet bukan hanya 1 atau 2 orang saja, melainkan 4 sampai 5 orang. Begitu kejamnya mereka. Dan mereka bersengkongkol ingin membunuh ayahku. Media yang dipakai oleh mereka ternyata sebuah boneka. Dan selama ini ayahku tak sadar juga kalau tidur ditemani boneka itu. Karena sebelumnya ayah menemukan boneka itu di kantornya dan kemudian dibawa pulang oleh ayahku.
Ayahku pertama kali melihat boneka itu rasanya ingin sekali menyimpannya, dan boneka itu seukuran seperti jenglot dan bentuknya sangat menyeramkan. Ayahku selama ini menyimpannya dalam bufet bersama berkas-berkas pekerjaannya. Padahal boneka itu secara tak sadar menyerap energi yang ada di tubuh ayahku. Semakin lama ayahku semakin tak berdaya, hingga kemudian mengalami kembang amben. Ayahku sebelumnya selalu dikelilingi aura baik, tapi semakin lama berubah menjadi aura jahat, hingga akhirnya ayahku gampang tumbang. Waktu keadaan ayahku mulai tak fit, disitulah pelaku santet beserta metode bonekanya yang disimpan oleh ayahku ada celah kesempatan untuk membuat ayahku tak berdaya sama sekali, layaknya mayat hidup. Hari demi hari berlalu. Aku pikir sesudah dilakukan ritual pengusiran oleh Pak D-nya Dion, semuanya telah selesai. Ternyata keadaan ayahku semakin parah dan tersiksa kembali. Setiap malam ayahku kesusahan untuk bernafas, sampai keluargaku memanggilkan dokter untuk memeriksa kondisi ayah. Mereka berpikir ayah sedang sakit. Ternyata tetap sama dokter yang memeriksa ayah berkata kalau ayahku tak ada penyakit apapun, semuanya normal. Akhirnya dokter menyarankan untuk memeriksakan ke lab. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya tetap sama, normal semuanya. Maka dari itu dokter hanya memberikan perawatan nebulizer supaya sesak nafas ayah berkurang. Keluargaku memiliki feeling kalau santet itu belum berakhir, hingga setiap malam ibuku selalu membacakan surat Yasin ke ayahku. Aku hanya bisa bersedih melihat kondisi ayahku, karena sudah seperti orang meninggal. Setiap harinya anggota keluargaku juga ikutan membacakan Yasin ke ayahku. Kemudian keluargaku mendapat kabar bahwa ibunya Dion sedang sakit. Ternyata sakitnya karena ada yang menyerangnya secara gaib. Dan sebelum itu, ibunya Dion ikut membantu ritual pengusiran santet ayah. Beliau juga terkena imbasnya. Seluruh badan ibunya Dion dipenuhi luka dan memar-memar. Wajah ibunya Dion bengkak dan memar semua, seperti orang yang habis terkena tonjokan. Kemudian ibunya Dion juga bercerita ke keluargaku kalau ibunya Dion pernah bermimpi sosok genderuwo merah. Sosok genderuwo itu marah dan menyampaikan pesan ke beliau. "Hei, rungokno. Kowe kuat dono ojo atek melu-melu nyampuri urusanku. Opo kowe gelem tak pateni sisan?" Kata beliau mendengar suara sosok itu begitu berat dengan penuh ancaman. Ibunya Dion kemudian menantang sosok makhluk itu di alam mimpinya. "Sak sakti-saktimu aku isih duweni Gusti Allah. Lek niatmu mateni menungso, Gusti Allah bakalane sing mateni rezeki sak sembarang kalirmu," kata ibunya Dion di dalam mimpi. Lalu aku, om dan tanteku, kecuali ayah dan ibuku, kemudian kami pergi menjenguk ibunya Dion. Kondisi ibunya Dion memang sangat parah, seperti orang yang habis dipukuli oleh massa. Akhir pekan, kami sekeluarga mengunjungi rumah Pak D-nya Dion. Rumah asli Pak D-nya Dion berada di kota Al.NG Selatan. Karena sebelumnya Pak D-nya Dion sedang menginap di rumah Dion selama 3 minggu. Karena feeling Pak D-nya Dion merasa ada sesuatu hal yang tak beres. Pak D-nya Dion kenal dekat dengan aku dan juga keluargaku sudah lama, semenjak aku kenal Dion semasa SMK. Jadi, ibarat kami semua sudah saling menganggap seperti saudara. Pak D-nya Dion juga yang dulu menangani Dion di saat Dion sedang diguna-guna oleh mantannya sebelum aku. Alasan Pak D-nya Dion menginap selama itu karena ingin membantu ayahku juga. Di saat ritual pengobatan ayah selesai dan kondisi ayah terbilang sudah cukup baik, akhirnya Pak D-nya Dion kembali ke rumahnya. Kali ini, kami yang mengunjungi rumah Pak D-nya Dion. Meskipun rumah Pak D-nya Dion sangat jauh dari kotaku, kami semua harus nekat menemui beliau. Ternyata,
Tempat tinggal Pak D-nya Dion sangatlah terpelosok. Ternyata rumah Pak D-nya Dion berada di antara hutan, dan hutan itu sering digunakan sebagai tempat pendidikan para tentara. Bisa dibayangkan betapa pelosoknya. Harga es degan bisa didapat di sana dengan harga Rp700 saja. Sangat murah. Sesampai di rumah Pak D-nya Dion, kami semua disambut hangat oleh Pak D-nya Dion serta keluarganya. Lalu kami dipersilahkan duduk di depan teras rumah Pak D-nya Dion. Tak lama kemudian, istrinya Pak D-nya Dion menyuguhkan beberapa cemilan, kopi, dan teh hangat untuk kami. Lalu kami segera memakan dan meminum jamuan itu. Di saat itu keadaan masih normal. Kami masih berbincang-bincang hal biasa, belum mengarah soal santet itu. Tiba-tiba, ayahku langsung mengganti topik obrolan mengenai santet itu ke Pak D-nya Dion. Ayahku menjelaskan kalau santet itu nyatanya belum selesai sampai detik ini. Bahkan ibunya Dion ikut terserang juga. Sesudah mengobrol, kemudian Pak D-nya Dion meminta tolong istrinya mengambilkan nampan yang berisi bunga. Aku tak tahu nama bunga itu. Kalau dijual di kotaku, satu bunga harganya bisa sekitar 4 juta. Dan Pak D-nya Dion bisa mempunyai bunga itu karena beliau mengambil bunga itu langsung dari hutan kaki gunung yang berada di desa tempat Pak D-nya Dion tinggal. Bunga itu sangat langka didapatkan, dan mungkin karena memang itu rezeki untuk ayahku. Kebetulan Pak D-nya Dion menemukan bunga itu sewaktu selepas subuh saat kami mulai menuju ke rumah Pak D-nya Dion. Ciri-ciri bunganya cantik, berwarna putih, ada sembur warna peach gitulah, seperti bunga hias. Lalu mulailah pengobatan ayah kesekian kalinya. Pak D memberi ayah botol bening kecil dan isinya seperti cairan. Pak D-nya Dion bilang kalau itu adalah minyak khusus yang sudah Pak D-nya Dion tirakati. Ayahku disuruh menghirup cairan minyak yang ada di botol itu. Aku melihatnya ada sesuatu kejanggalan, yaitu minyak yang sedari tadi dihirup oleh ayahku. Tiba-tiba, cairan minyak yang ada di botol itu lama-kelamaan semakin habis. Padahal, cairan minyak itu hanya dihirup tanpa dituang setetes pun. Bunga langka yang sedari tadi ditaruh di nampan kemudian diletakkan Pak D-nya Dion di sebelah ayahku. Pak D menutup matanya dan mulutnya berkomat-kamit, sedang membacakan doa. Tak lama kemudian, tiba-tiba bunga tadi mengeluarkan asap dengan sendirinya, lalu berubah warna menjadi hitam gosong. Sesudah itu, kemudian keluargaku bertanya kepada Pak D-nya Dion, mengapa bunganya berubah menjadi seperti itu? Kemudian Pak D-nya Dion menjelaskan kalau bunga itu adalah gambaran bagian dalam organ tubuh ayahku yang sekarang sudah dibuat sangat rusak oleh para penyantet itu. Dengan kondisi organ ayahku seperti itu, sudah tak selayaknya hidup sebenarnya. Cuman kami semua selalu menguatkan doa dan dibantu Pak D-nya Dion selama ini. Maka dari itu, ayah bisa bertahan sejauh ini. Pak D-nya Dion bilang, kalau kesembuhan ayah itu semua tergantung sama yang maha kuasa. Dan Pak D-nya Dion sekarang ini hanya bisa membantu mengambil pasangan-pasangan santet yang ada di dalam tubuh ayahku. Karena menurut Pak D-nya Dion ini sudah sangat terlalu parah. Setelah itu, kondisi ayahku sekarang lebih baik dari sebelumnya, dan media boneka santet tadi juga sudah dimusnahkan oleh Pak D-nya Dion. Setelah semuanya selesai, ayahku sekarang menempuh pengobatan medis kembali untuk memastikan kondisi ayah yang saat ini. Kemudian, tiap minggu juga selalu mengadakan pengajian di rumahku, dan ayahku juga selalu diruqyah. Aku dan keluargaku sekarang selalu mengimbangi kesembuhan ayah dengan rohani maupun jasmani. Untuk beberapa bulan, kemudian ayahku divonis oleh medis penyakit stroke. Akan tetapi, ayahku masih bisa berjalan walaupun perlahan daripada sebelumnya saat terkena kembang amben. 2 bulan berikutnya, ayahku selesai di OP pasang ring.
karena ada pembekuan darah di jantungnya. Semua keluargaku hanya bisa berdoa setiap harinya untuk kesehatan ayahku. Tapi pelaku santet tadi masih belum puas membuat ayahku sengsara. Keluargaku selalu diganggu makhluk halus dan dibikin tambah sengsara. Kemudian nenekku berkunjung ke rumahku. Nenekku ini keturunan orang Cina dan Jawa. Nenekku memiliki kitab khusus. Sewaktu ayahku masuk rumah sakit, nenekku menunjukkan sesuatu samaku. Beliau membuka kitabnya, kemudian beliau bertanya, "Kapan ayah masuk RS? Pada pukul berapa ayah masuk RS?" "Pada hari Rabu, pukul 10 pagi, Nenek," kataku. Di dalam kitab itu ada penjelasan mengenai hari masuk dan jam saat ayah sakit. Makna dari kita itu menjelaskan bahwa ayah sakit disebabkan oleh teman sebayanya, dan memang sangat cocok seperti apa yang dikatakan sama Pak D-nya Dion. Selama kami di RS, nenekku yang selalu membersihkan rumahku. Nenekku kemudian memasang daun kelor tiap sudut kamar supaya bisa menangkal gangguan hal jahat. Dan saat ini ayahku masih menjalani pengobatan rutin bantuan medis maupun non-medis. Yang disebut non-medis seperti diruqyah. Keluarga kami hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta untuk kesembuhan ayah. Keluarga kami tidak ada dendam sama pelaku santet itu. Biarlah Tuhan yang akan membalasnya sendiri. Akhir kata, saya minta doanya semoga ayah bisa pulih kembali. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua para pendengarnya. Banyak cerita yang bisa diambil pelajaran, makna-maknanya. Semoga kita tidak mengalami hal tersebut. Tetap yakinkan bahwa yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, gua ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.